kita datang kepada Tuhan karena Dia sudah teramat baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Saya percaya semua yang di sini melihat kebaikan Tuhan dalam berbagai bentuk. Mungkin tidak banyak yang tidak sama, tapi saya percaya Tuhan itu baik untuk setiap umatnya yang mau mencari Dia. Mari kita mengucap syukur kalau kita masih ada sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan untuk hidup setiap kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi hidup kami, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
berkat-Mu Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Teramat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, untuk segala kebaikan yang telah Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Dan biarlah setiap hari-hari yang telah Kau berikan, kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Biar setiap hari hidup kami dipakai untuk memuliakan-Mu Tuhan. Hidup kami dipakai untuk mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami ingin bersuka cita karena kami tahu kami memiliki Allah yang begitu baik kepada setiap kami Tuhan. Kasih-Mu begitu sempurna dan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mungkin kami yang banyak berubah Tuhan, tapi kasih-Mu yang tidak pernah berubah itu selalu mempesona kami Tuhan. Kami tidak ingin meninggalkan-Mu ya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin bersuka cita, kami ingin bersorak, kami ingin memuji Tuhan atas segala kebaikan yang sudah Engkau berikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas berkat kemurahan yang telah Kau berikan Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang percaya sama-sama katakan, amin. Namanya Tuhan.
termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita datang kepadanya, sebab hanya Tuhan saja yang berkuasa atas hidup kita. Hanya Engkau saja yang kami perlukan, Tuhan. Besar apapun masalah kami ingin mencari wajah-Mu saja. Kasih sejati
kita sembah Tuhan, naikkan suaramu. Mari kita menyatakan bahwa hanya Tuhan satu-satunya pertolongan kita. Haleluya. Yesus, Engkau pertolongan kami, Engkau pertolongan kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Engkau Tuhan, kami menyembahmu. Kau pertolongan kami, Kau pertolongan kami. Haleluya, haleluya. Kau saja yang layak disembah. Haleluya. Ku pandang wajahmu dan berseru pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan. Oh Tuhan, dalam hidupku. Boleh berikan tepuk tangan yang mulia buat Allah kita, jadi sumber pengharapan kita. Haleluya. Bapa dalam surga, pagi hari ini bahwa kami mau nyatakan dengan iman kami bahwa Engkau adalah satu-satunya tempat pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya yang menjadi sumber pertolongan kami. Dan kami percaya ketika kami memandang Engkau dan berseru, Engkau Tuhan sendiri yang akan mengarahkan wajah-Mu kepada kami dan mendengarkan setiap seruan-seruan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami, seluruh kehidupan kami pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu, lewat firman Tuhan yang Kau sampaikan, Bapak Pendeta Dr. Domingus, sehingga setiap kata, sehingga setiap kalimat yang disampaikan boleh mengubahkan hidup kami dan menjadi rema dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengarkan firman Tuhan pagi hari ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk kembali menikmati firman Tuhan hari ini. Dan saya ingin kita melihat soal kemerdekaan. Negara kita baru memperingati kemerdekaan yang ke-77. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Nah, karena itu firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul kemerdekaan sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa
sebelum negara kita merdeka pada tahun 1945, itu pada tahun 1941 seorang presiden Amerika Serikat namanya Franklin Roosevelt itu di depan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat atau Senat pada tahun 1941 pada awal Perang Dunia Kedua, dia berpidato dan menganjurkan agar setiap manusia dijamin oleh negara dalam 4 kebebasan yang disebut the four freedom. Jadi 4 kebebasan itu, yang pertama kebebasan beragama, freedom of religion atau freedom of worship. Yang kedua adalah kebebasan berbicara, freedom of speech. Yang ketiga, bebas dari rasa takut, yaitu freedom from fear. Bebas dari rasa takut. Yang keempat, bebas dari kemiskinan dan kemelaratan, atau freedom from want. Jadi 4 hal ini kemudian dijadikan sebagai piagam Atlantik pada Agustus 1941 dalam deklarasi PBB. Itu dijadikan sebagai deklarasi universal hak asasi manusia yang diadopsi oleh PBB. Jadi 4 kemerdekaan itu, sekali lagi, kebebasan berbicara, yang kedua kebebasan beribadah, yang ketiga kebebasan dari rasa takut, dan yang terakhir kebebasan dari kemiskinan dan kemelaratan. Dan hari ini saya hanya akan menyorot 2 diantaranya, yaitu freedom of worship, bebas memuji Tuhan, bebas beribadah, dan bebas dari kekurangan atau kemiskinan kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat bahwa Tuhan Yesus mendeklarasikan kemerdekaan sejati dalam Yohanes 8. Yohanes 8 ayat yang ke-28. Yohanes 8 ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ya, ayat ini melukiskan bahwa ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman pada waktu itu tentang asal-usul Yesus, kemudian banyak orang Yahudi yang percaya. Dalam ayat yang ke-30 dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan di ayat yang ke-34 berbicara soal kemerdekaan sejati. Yohanes 8:34. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kemerdekaan sejati, kemerdekaan untuk beribadah, kemerdekaan beragama bagi kita tidak lepas dari pembebasan dari dosa kita. Kita mungkin banyak di antara kita seperti saya lahir dari keluarga Kristen. Kita sudah mengaku bahwa kita percaya Tuhan Yesus, tapi kita masih diperhamba, diperbudak oleh dosa. Karena dosa itu adalah perhambaan universal. Dikatakan oleh Alkitab bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Berarti bahwa menjadi Kristen tidak menjamin bahwa kita sudah merdeka sungguh-sungguh. Nah, karena itu apa yang dikatakan Roosevelt ini memberi kebebasan beragama bagi rakyat Amerika, tetapi sebagian dari rakyat Amerika akhirnya bebas untuk tidak beragama. Jadi selain bebas beragama, mereka juga bebas untuk tidak beragama. Dan agama tidak menjamin bahwa kita akan mengalami kemerdekaan sejati kalau kita belum dimerdekakan dari dosa kita. Nah, karena itu dikatakan bahwa freedom of worship, bebas untuk menyembah dan memuji Tuhan. Dan di Alkitab itu ada korelasi bahwa
yang namanya hal spiritual itu tidak terlepas dari hal kehidupan sehari-hari. Nah, sebab itu dikatakan jikalau kamu mendengarkan, jikalau kamu melakukan, maka kamu akan diberkati. Jikalau kamu memperhatikan dengan sungguh-sungguh firman-Ku, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Berarti bahwa kalau kebebasan kita memuji Tuhan sudah terjadi, lalu kebebasan tentang apa? Kebutuhan, kemiskinan, kemelaratan, itu dengan sendirinya akan terjadi. Nah, bagaimana dengan kita dalam sikap beribadah? Ini yang saya mau soroti, bahwa kita bebas, merdeka, bukan berarti kita tidak berpatokan pada firman Tuhan. Kita lihat Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah, ini ciri orang yang sudah merdeka untuk menyembah Tuhan. Freedom of worship. Yaitu apa? Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datang ke hadapannya dengan apa? Sorak-sorai. Ibadah itu merupakan satu hal yang diidam-idamkan. Suatu hal, suatu keadaan, suatu hari yang sangat dirindukan oleh orang Yahudi. Apalagi mereka dalam pertemuan-pertemuan raya 3 kali dalam setahun. Mereka harus berziarah ke Yerusalem. Dan itu merupakan hari yang sangat menyenangkan, penuh sukacita bagi mereka. Nah, apakah kita sudah bebas? Datang kepada Tuhan dengan sukacita. Setiap minggu kita menanti-nantikan bagaimana kita akan hadir bersama-sama di rumah Tuhan untuk beribadah. Nah, hal itu juga diperkuat oleh Mazmur 122 ayatnya yang pertama. Mazmur 122 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Apakah saudara dan saya sudah merdeka ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan? Atau ketika kita diajak bahwa hari ini adalah hari ibadah, di mana kita akan mendengar firman Tuhan, banyak orang belum bebas, belum merdeka. Yaitu mereka menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk kebebasan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu hari di mana Tuhan sudah menetapkan itu sebagai hari di mana kita memuji dan menyembah Tuhan. Orang tidak datang kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan mereka. Nah, karena itu dikatakan aku bersukacita ketika dikatakan mari kita pergi ke rumah Tuhan. Berarti saudara dan saya juga adalah orang-orang yang mau membebaskan orang lain. Apakah tetangga kita, saudara kita, orang yang kita kenal yang tidak pernah beribadah. Menyebut dirinya orang percaya tapi hari Minggu diam di rumah. Melakukan kegiatan lain yang lain dan tidak mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, itu kalau kita lakukan, saya kira kita menyelamatkan banyak orang. Kita membebaskan mereka dari kehidupan mereka yang terbiasa dengan pola hidup dunia. Jadi bagaimana kita bebas beribadah kepada Tuhan kalau tidak ada sukacita? Ketika orang mengatakan mari kita pergi ke rumah Tuhan, kita akan meresponnya dengan sukacita yang luar biasa dan kita berbondong-bondong akan datang ke rumah Tuhan. Nah, kebebasan ini yang hendak kita nikmati di dalam firman Tuhan. Nah, lalu apa kaitannya? Tadi saya katakan bahwa spiritualitas dengan kebutuhan itu merupakan satu paket yang sudah Tuhan lakukan sejak perjanjian lama. Makanya di perjanjian lama itu dikatakan bahwa manusia itu hanya ada 2 bagian, yaitu nefes dan tubuhnya. Dan di dalam nefesnya itu ada masalah spiritualitas, masalah psikologis, masalah lain-lain menjadi satu. Tetapi ketika orang pada masa kini, wah, dikatakan bahwa seolah-olah semua masalah kejiwaan. Tetapi masalah kejiwaan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Kalau yang dikatakan oleh perjanjian lama bahwa spiritualitas kita
tidak benar, otomatis masalah kejiwaan kita juga, feeling kita, emosi kita juga ikut terganggu semuanya. Oleh karena apa? Kita lepas dari apa yang sudah Tuhan katakan sejak awal. Nah, kalau kita bersuka cita datang ke rumah Tuhan, Tuhan menjamin dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Untuk bebas beribadah kepada Tuhan perlu keberanian, perlu tekad yang sungguh-sungguh. Sebab itu dikatakan bahwa mari kita dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia. Saudara dan saya harus berani datang kepada Tuhan, berani beribadah kepada Tuhan, berani meluangkan waktu kita bagi Tuhan, berani menyisihkan keperluan kita, urusan kita pada hari beribadah untuk mendapatkan pertolongan kita. Karena di bagian akhir, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tadi kita sudah mengatakan bahwa pertolongan kita datang dari nama Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak datang, bagaimana pertolongan itu akan sampai kepada kita? Nah, karena itu kita harus berani bertindak, berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko agar kita bebas beribadah kepada Tuhan. Karena itu sangat berkaitan erat dengan freedom from bond, bebas dari kebutuhan kita, bebas dari kemiskinan dan kemelaratan kita. Lalu pasal 10 ayat 24 dan 25 masih Ibrani itu juga menandaskan itu. Bahwa kebiasaan-kebiasaan yang belum memerdekakan kita untuk beribadah itu hendaknya kita singkirkan. Ibrani 10, 24, 25. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Orang-orang di sekitar kita perlu dimerdekakan untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Saling mengajak. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Barangkali saudara mendorong orang untuk beribadah, orang bisa marah juga, orang bisa tersinggung juga. Tapi lebih baik manusia tersinggung daripada Tuhan yang tersinggung karena saudara masa bodoh terhadap orang yang tidak datang kepada Tuhan. Karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa kita harus saling mendorong dalam kasih. Artinya orang itu kita katakan bahwa hidup ini banyak persoalan. Memang tidak bisa kita pungkiri. Tapi Alkitab juga berjanji bahwa persoalan kita akan diselesaikan kalau kita sudah merdeka untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, karena itu ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Berarti ada orang Kristen yang tabiatnya, kelakuannya belum merdeka. Yaitu apa? Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya tidak datang-datang untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sebab itu dikatakan ini sudah habit, kebiasaan. Seperti kebiasaan beberapa orang. Kebiasaan ini harus di-cut, harus dimerdekakan. Harus mempunyai keberanian untuk meninggalkan itu. Supaya nanti kemerdekaan yang berikutnya ini menjadi bagian saudara dan saya. Karena tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang kebal terhadap persoalan. Tapi jelas Alkitab memberi jaminan itu. Dan kita semua memiliki Alkitab yang kaya dengan jaminan firman Tuhan ini. Nah, pertanyaan kita, kenapa kita belum merdeka juga? Tuhan Yesus tadi mengatakan bahwa jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Kita sudah percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa kita belum merdeka dari 4 hal yang dikatakan Roosevelt tadi? Terutama dalam hal beribadah dan hal kebutuhan kita.
Nah karena itu kaitan erat ini yang mau kita lihat di kemerdekaan yang kedua, yaitu merdeka dari kekurangan, freedom from want. Nah itu tidak lepas dari freedom of worship, bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Matius 6 ayat 33, ayat yang sudah sangat populer. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berapa yang ditambahkan? Semuanya, makanan, minuman, pakaian, hari esok ditambahkan. Bagi orang yang memprioritaskan Tuhan. Kekhawatiran muncul karena kita salah prioritas. Kekhawatiran menggerogoti kita karena kita menjauh dari Tuhan. Tapi yang benar, kita ubah. Cari dahulu kerajaan Allah, yang namanya pakaian, yang namanya makanan, minuman. Itu Tuhan sudah sediakan. Tuhan memberi contoh burung di udara, bunga yang di padang, bunga bakung pun kalah dengan kita. Walaupun dikatakan dia lebih mewah dari Salomo. Tetapi ketika kita percaya, Tuhan menjamin kita. Nah karena itu bagi orang Israel dalam perjanjian lama, itu Tuhan menjadi sumber penghidupan kita. Nah itu sebabnya di Mazmur 23 ayat 1, Yehova Ra'ah, itu dikatakan apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah kataku berarti bahwa orang ini punya relasi yang sangat erat dengan sang gembala. Orang ini bangga bahwa gembalanya ini mencukupkan kebutuhannya. Tuhan adalah gembalaku, bukan gembalanya orang lain. Nah gembala ini bertanggung jawab atas kekurangan kita. Sebab itu Daud mengatakan apa? Takkan kekurangan aku. Padahal suatu ketika Daud berperang, dia kelaparan, akhirnya dia mengambil roti yang diperuntukkan untuk imam-imam. Tetapi Tuhan tidak menghukum dia. Nah sebab apa? Jelas bahwa dia mengandalkan Tuhan. The Lord is my shepherd, mine, punyaku itu hebat. Nah kemudian ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 9-10. Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya jelas di sana Tuhan mengatakan bahwa akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku. Berarti bahwa jalan keluar bagaimana kita menemukan solusi dari kehidupan kita, dari jalan buntu dalam persoalan kita, yaitu hanya Kristus Yesus yang adalah pintu. Yang membukakan jalan bagi kita. Karena ditegaskan di sini, ia akan selamat dan ia masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Berarti apa yang kita butuhkan kita akan menemukan di dalam Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Tapi kalau saudara menjauh dari Tuhan Yesus, pontang-panting saudara. Kita bukan manusia super di dunia ini. Tapi kita akan menghabiskan waktu, tenaga kita, energi kita untuk mencari kebutuhan kita yang sebenarnya Alkitab sudah mengajarkan datang saja pada Tuhan Yesus. Lalu ayat yang ke-10 sering diprotes, katanya itu aliran gereja tertentu yang mengklaim itu. Tapi firman Tuhan bilang di sana bahwa kelimpahan itu adalah kelimpahan rohani yang berpengaruh pada kebutuhan fisik kita. Yaitu bahwa orang yang sudah memiliki Tuhan Yesus ini dijamin. Nah karena itu dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri itu mencuri waktunya Tuhan. Mencuri kesempatan saudara beribadah kepada Tuhan. Menggoda saudara untuk tidak serius menghadap pada Tuhan. Lalu akhirnya apa? Bukan kelimpahan, kekurangan yang kita nikmati. Nah karena Yesus adalah gembala yang baik. Sama seperti yang dikatakan oleh nenek moyangnya Daud. Tuhan adalah gembalaku, I never want, aku tidak pernah kekurangan. Nah karena apa? Tuhan
mencukupkan kebutuhannya Yehova Jireh, Yehova Ra'ah itu. Nah kemudian mengapa kita kekurangan juga? Nah Paulus menyebutkan di Filipi 4 ayat 12 dan 13 itu kekurangan itu nuansa kehidupan. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang namanya kekurangan kelimpahan itu nuansa kehidupan, variasi. Nah tetapi keyakinan iman orang yang berharap pada Tuhan itu muncul di ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Berarti di luar Dia saudara tidak mampu menanggungnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus. Nah saudara mencoba untuk keluar dari Yesus, saudara semakin ditekan oleh kebutuhan itu. Dan membuat kita tidak berdaya. Membuat kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Membuat kita akhirnya mundur dari Tuhan seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan kita. Nah Paulus mengalami itu. Dia harus membuat tenda, menjual untuk membiayai orang-orang yang ikut melayani bersama-sama dengan dia. Dalam perjalanan yang waktu itu jaraknya jauh-jauh. Jalan kaki, kadang-kadang naik kapal. Dan kapal itu bukan kapal mesin seperti sekarang ini. Menghadapi pergantian musim yang luar biasa. Tetapi dia mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Berarti persoalan tidak akan mengurangi kekuatan saudara. Tidak akan menghilangkan endurance saudara. Nah karena apa? Kita tanggung di dalam Dia. Lalu ayat 19 ini memberikan kebanggaan sama seperti kebanggaan Daud di Mazmur 23 ayat 1. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Diterjemahkan di dalam Filipi 4, Allahku. Berarti bahwa Allah orang lain masa bodoh itu urusan mereka. Tapi Allahku. Allah yang saya kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang saya layani. Allah yang oleh karenanya sering saya dianiaya. Akan memenuhi segala keperluanmu. Bahkan di terjemahan NIV dikatakan apa? My God will supply everything you need. Apapun yang kita butuhkan Tuhan supplier kita. Nah tapi apakah saudara bangga? Allahku. Nah ini berarti apa? Keyakinan pribadi dalam dasar iman yang kokoh. Bahwa Allah yang kita percaya itu tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Karena apa di sini? Akan memenuhi segala keperluanmu menurut apa? Kekayaan Tuhan kita kaya. Nah tetapi tidak berhenti di situ. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan. Tetapi apa? Ada kemuliaan dalam Kristus Yesus. Karena dosa itu apa? Orang kehilangan kemuliaan itu. Itulah yang namanya dosa. Dosa itu yang membuat kita tidak mulia lagi sebagai miliknya Tuhan. Nah berarti apa? Kekurangan itu membuat saudara tidak dihargai sebagai orang percaya. Ya kan? Makanya di mana dikatakan, wah kenapa daerah-daerah Kristen banyak yang begini-begini. Tapi kemuliaan itu berarti bahwa dalam keadaan kekurangan sekalipun, orang tidak akan meninggalkan Tuhan. Tapi tetap dia bangga bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Makanya di Matius 5 ayat 3 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Banyak orang kaya, tapi tidak memiliki surga. Banyak orang tak kaya tapi tidak tahu mati kemana. Itu kemiskinan yang sangat ditakuti oleh seluruh umat manusia itu. Sebab itu mereka berusaha untuk beragama.
Karena agama itu yang konon katanya menentukan nasibnya di akhirat. Bukan itu. Tapi Tuhan sudah memberitahu bahwa keperluan kita dicukupkan, kemudian kita dimuliakan. Dimuliakan karena apa? Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari dosa. Berarti kita memiliki wibawa sorgawi sebagai anak-anak Allah. Nah, berarti kalau kita mempunyai keperluan, apa yang kita lakukan? Ya kita tanya Allah kita. Tuhan, kenapa saya kekurangan? Tuhan, saya butuh ini, saya butuh itu. Tuhan, nah karena di Matius 5 ayat 3 itu sangat penting. Orang miskin di hadapan Allah. Berarti kemiskinan tidak membatasi orang untuk beribadah kepada Tuhan. Kemiskinan tidak menjadi alasan untuk orang tidak beribadah. Nah karena itu, saudara dan saya ketika kesetiaan kita, saya kira Pak Junius pernah menyampaikan bulan yang lalu kalau tidak salah. Bagaimana kita dengar-dengaran, bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Dan itu berpengaruh positif ke dalam kehidupan kita. Nah Roosevelt sendiri mengatakan ini, kemudian rakyat Amerika bangkit dari perang saudara yang berlangsung berabad-abad lamanya, mereka menjadi negara superpower. Oleh karena apa? Mereka beriman kepada Tuhan. Nah tetapi sejalan dengan waktu itu juga mulai. Orang sudah tidak lagi bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Karena masalah-masalah duniawi menggerogoti mereka, menyingkirkan kasih setia Tuhan dari mereka. Nah lalu bagaimana dengan masalah finansial kita? Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi diteguhkan bahwa kaitan erat antara beribadah dengan kebutuhan kita sehari-hari itu ada dalam Tuhan. Jangan jadi hamba uang. Waktu kita dihabiskan hanya untuk mencari uang. Waktu kita dihabiskan hanya untuk bekerja demi uang. Sebab apa? Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kalau kita menyisihkan waktu kita untuk beribadah. Kalau kita meluangkan waktu kita untuk terlibat lebih banyak di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam memberikan hidup kita bagi Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah artinya apa? Ketika kita di dalam kebutuhan finansial, kenapa saya singgung ini? Karena banyak orang sekarang ini pusing dengan kenaikan bahan bakar minyak. Nah saudara demo-demo di jalan itu, saudara menderita. Demo di hadapan Tuhan aja. Tuhan tekor nih karena BBM naik. Ya Tuhan bilang, jangan jadi hamba uang, jadi hamba Tuhan. Kalau engkau jadi hamba uang, kekurangan terus. Jadi hamba Tuhan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. I will never forsaken you. Gak akan meninggalkan engkau. Nah karena engkau menjadi hamba Tuhan, bukan hamba duit. Kalau hamba duit kekurangan. Nah karena itu Tuhan sekali lagi mengingatkan bahwa kemerdekaan kita sudah 77 tahun kita jalani. Tapi kemerdekaan sejati yaitu di dalam Tuhan Yesus. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Merdeka dalam hal apa? Beribadah kepada Tuhan. Merdeka dalam hal apa? Dalam pemenuhan kebutuhan kita. Tetapi yang pertama, jika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang semuanya, yang kedua, kebutuhan kita sehari-hari dan sebagainya itu akan dicukupkan oleh Tuhan. Dan dengan bangga, saya bangga seperti Rasul Paulus. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena saya percaya pada Allah yang kaya, Allah yang mulia, Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan hal-hal yang tidak mampu saya lakukan. Nah sebab itu saya berserah. Up to you, terserah Tuhan. Saya mau beribadah. Tuhan mengatur jalan saya. Tuhan bilang cicing, akulah pintu. Aku akan membukakan supaya kamu menemukan padang rumput. Nah karena itulah kebaikan Tuhan, gembala yang baik bagi kita. Saudara bangga dengan Tuhan Yesus? Mau merdeka, memuji Tuhan, merdeka dari kebutuhan? Amin. Yang terutama dalam hidup ini kita akan nyanyikan pujian ini.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu ini sebagai ungkapan iman kita bahwa kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan bertanggung jawab untuk kebutuhan kita. Terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus, Engkau yang sudah memerdekakan kami dari dosa, merdekakan kami supaya kami juga setia beribadah, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, memprioritaskan kerajaan surga dan kebenarannya. Dan biar Engkau yang bertanggung jawab untuk kehidupan kami, karena Engkau adalah gembala kami, Engkau adalah Tuhan kami, Allah kami yang memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Meteraikan firman-Mu supaya kami berpegang padanya, bahwa Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kami. Kami percaya, kami yakin betul bahwa Tuhan yang sudah berfirman, Tuhan pasti menggenapinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah syukur kami yang kami naikkan melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk Pak Domingus yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan Pak Domingus ini akan harus pergi ke tempat lain, ada pelayanan di tempat lain, jadi langsung bersama Ibu. Pengumuman untuk hari ini adalah nanti setelah ibadah ini ada acara The Lantern yang on-site, yaitu sharing, judulnya Peer Pressure. Ini akan dibawakan oleh Pak Junius di persekutuan The Lantern setelah ibadah ini selesai. Jadi diharapkan anak-anak muda bisa ikut hadir. Saudara yang ingin tahu apa artinya peer pressure ini juga boleh ikut hadir juga ya. Ikut sharing juga boleh. Itu untuk setelah acara ibadah ini. Lalu pengumuman yang lain adalah ikutilah program 1 RRI Bandung, Mimbar Agama Kristen, yang akan saya bawakan pada tanggal 21 September jam 8 malam di 97,6 FM atau RRI Playgo. Dan ini adalah acaranya tepat waktu, jadi saya harap saudara bisa ikutinya juga tidak terlambat untuk bergabung dengan RRI Bandung. Ada di Warta Jemaat yang saudara-saudara terima. Anak-anak juga diundang untuk mengikuti acara kebaktian anak kata onsite pada hari Minggu depan tanggal 25 September 2022 jam 8 pagi di Violet 3. Saya harap saudara bisa mendorong anak-anak saudara yang masih di kebaktian anak untuk bisa ikut serta di dalam kebaktian anak.
tanggal 25 September minggu depan on-site. Ya. Hari ini kebaktian anak online seperti biasa lewat YouTube. Itu juga perlu didorong anak-anak ini untuk dari sejak kecil selalu rajin dan setia mengikuti beribadah supaya mereka juga bertumbuh rohani secara sehat. Persekutuan The Lantern minggu depan acaranya Deep Talk. Ini pembicaraan yang sangat dalam gitu ya. Saya akan memimpin acara pembicaraan ini dan saya akan ajak mereka semua untuk masuk pembicaraan yang sangat dalam, sangat rahasia gitu. Enggak ya, itu pakai kartu nanti dibagi. Jadi ada yang bisa menceritakan apa yang ingin diceritakan, ada juga yang tidak bisa malah. Ya, tanggal 25 September jam setelah ibadah. Jadi acara The Lantern-nya juga on-site juga setelah ibadah. Deep Talk. Lalu diingatkan untuk persembahan khusus ya. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan khusus, tulis tujuan persembahan khusus itu, masukkan ke kotak persembahan khusus atau dikirimkan melalui transfer bank. Ada tertera nanti di akhir rekaman atau acara live streaming ini ada, atau sekarang mungkin juga sudah ada dipasang. Dan terutama adalah saya ingatkan tentang tabungan rumah Tuhan. Kita ini sekarang sudah hampir di akhir bulan September, sedangkan kita harus membayar perpanjangan sewa tempat ini di akhir November. Jadi tinggal 2 bulan lagi. Ya, tinggal 2 bulan lagi, dan nanti mungkin Ibu Mary akan ada uraian tentang dana yang terkumpul. Saya lihat sih memang masih jauh dari cukup. Dan pihak Hotel View sudah bertanya pada saya, gimana, apakah akan melanjut di sini? Saya bilang ya, gitu ya. Sambil kita terus berdoa dan berusaha supaya dananya terkumpul. Doakan juga untuk urusan Natal. Natal ini juga kita masih akan mengambil keputusan akhir untuk Natal ini acaranya mau di mana dan bagaimana, meskipun gambarannya sudah ada. Natal tetap tanggal 24 malam ya bagi semua ya. Natal tetap tanggal 24 malam, dan saya harap juga nanti Henny bisa buka daftar ya, mereka yang mau ikut Natal pendaftaran dulu ya. Dari sekarang loh saya sudah ngomong nih ya, jadi jangan 2 hari sebelum Natal baru daftar terus nggak bisa karena kuotanya habis, terus kecewa terus marah, jangan ya. Jadi sekarang sudah saya beritahu nih, daftar Natal Henny bisa mulai ya. Dan bagi mereka yang ingin memberi persembahan Natal juga bisa dari sekarang. Saya rasa nanti bisa minta sama Ibu Henny tentang ini amplop persembahan Natal. Bisa dari sekarang karena kita membutuhkan dana juga untuk segala sesuatu yang harus dibayar sebelum Natal ya. Sewa tempat dan sebagainya. Yaitu untuk acara Natal, doakan ya, yang penting doakan. Karena Covid masih ada loh. Covid masih ada, jangan sampai kita pas mau Natal dilanda Covid yang edisi terakhir, edisi baru, harapannya edisi terakhir ya, gitu ya. Terus lalu kita jadi nggak bisa Natal lagi, PPKM gitu ya, bosan banget lah, tuh PPKM tuh bosan banget. Dan bagi mereka yang kena Covid berkali-kali kan isoman tuh sangat membosankan gitu kan, adegan yang sangat membosankan, diulang lagi. Isoman lagi apa? Sibuk apa? Enggak, sibuk isoman, itu enggak enak banget itu. Ya. Lalu saya ingatkan acara hari Jumat ya, Jumat memahami ayat-ayat Alkitab jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Ya, sebagai gembala saya juga sedih karena beberapa orang yang dulu rajin ikut Jumat sekarang nggak tahu kenapa. Kena samber apa gitu sehingga jarang ya ikut Jumat gitu. Kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak, lebih sering enggak ikut gitu ya. Hati-hati, jangan sampai tanpa terasa saudara mengalami kemunduran rohani. Hati-hati, kemunduran rohani itu tidak terasa loh, tiba-tiba sudah jauh. Dan Jumat itu
tujuannya adalah untuk justru meningkatkan kerohanian kita, mendewasakan kerohanian kita melalui memahami ayat-ayat Alkitab. Di situ kita ngobrol santai dan membahas ayat-ayat Alkitab yang pasti memberkati kita. Saya juga sendiri merasa hari Jumat tuh obrolan kita itu memberikan berkat khusus buat saya. Jadi saya percaya buat yang lain juga pasti menerima berkat khusus ya. Yang penting makan lempernya, buang bungkusnya. Ya, buang bungkusnya, jangan dimakan bungkusnya. Terima kasih untuk lemper kemarin dikasih sama mamahnya seseorang yang sangat mengasihi saya. Makasih. Lempernya enak, saya tidak mau cerita pada saudara karena sudah habis. Ya, ajaklah anak-anak kata kebaktian anak juga untuk ikut Zoom santai bersama kata pada setiap hari Rabu jam 7 malam. Ini acara ini juga bagus karena acara ini juga membimbing pertumbuhan rohani dari anak-anak. Ikutlah di dalam, doronglah anak-anak kita untuk ikut dalam Zoom hari Rabu khusus untuk anak-anak jam 7 malam. Santai bersama kata. Acaranya santai, tapi di dalamnya penuh dengan bimbingan kerohanian juga. Saya rasa itu dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik, dan bagi jemaat yang mengikuti melalui ibadah live streaming dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar jemaat. Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Memberi warna, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa, kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Mari jemaat bangkit berdiri. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa, kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu.
dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini, hari Minggu ini, kami boleh bersuka cita berada di dalam ibadah, di dalam hadirat Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kami menerima berkat Tuhan, kami menerima kasih kemurahan Tuhan, kami menerima sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami pada hari Minggu ini. Tuhan, kami percaya di minggu-minggu, di hari-hari berikutnya, kami pun akan selalu diberkati Tuhan, karena Tuhanlah yang memeliharakan hidup kami. Engkaulah gembala kami yang baik, dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan, tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Tuhan jawaban, Tuhan jalan keluar, Tuhan pertolongan, Tuhan perlindungan bagi kami. Tuhan Bapa di dalam surga, jamahlah mereka yang sakit, yang sampai pada hari ini masih sakit, apapun juga penyakit mereka. Tuhan jamah. Darah Yesus dan kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, Tuhan. Dan biarlah Tuhan di dalam kesehatan mereka nanti, kesembuhan mereka nanti, mereka boleh kembali lebih bersuka cita dalam melayani Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Domingus yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan pimpin, tolong Pak Domingus di dalam tugas selanjutnya pada hari ini harus menyampaikan firman Tuhan di tempat lain. Biarlah Tuhan terus pakai hamba-Mu ini dengan ajaib dan luar biasa. Bapa dalam surga, kami juga serahkan akan persembahan yang sudah dikumpulkan oleh jemaat-Mu. Tuhan, semua ini adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang menerimanya, menyucikannya, menguduskannya, dan melayakkan semua persembahan ini, baik yang ditransfer melalui bank maupun yang sudah dimasukkan di dalam kantong kolektor. Tuhan berkati mereka yang sudah memberikannya. Tuhan balas dengan berkat Tuhan lipat kali ganda. Berkati kehidupan mereka masing-masing dengan kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk acara-acara kami selanjutnya, khususnya di minggu ini maupun acara Natal kami nanti. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menunjukkan apa yang terbaik bagi kami, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kami berkat-berkat yang luar biasa melalui semua ibadah dan acara-acara yang akan kami jalani di dalam sisa tahun 2022 ini. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, kami serahkan akan perpanjangan sewa tempat ini, di mana kami bisa beribadah di sini. Biarlah Tuhan, dana yang belum cukup tersedia, Tuhan sendiri yang akan mencukupkannya pada waktunya nanti, pada saat harus membayarkannya. Ternyata dananya cukup untuk dibayarkan dan melanjutkan sewa di tempat ini 1 tahun ke depan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sedang terjadi atas kehidupan kami, GPKDI Tabernakel Kasih. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekarang kami mau buka hati kami. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati kami masing-masing, baik yang mengikuti live streaming, mengikuti akan rekamannya, mengikuti ibadah di tempat sini, di tempat onsite ini. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami, terima berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus sendiri datang menjemput kita masing-masing, membawa kita masuk dalam surganya yang mulia, yang sudah disediakan bagi kita semua. Terpuji-puji nama Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima Surga
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.